Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan benteng terkuat. Di sebuah negeri yang makmur namun penuh cerita aneh, berdirilah sebuah benteng raksasa di pinggir kota. Benteng itu tinggi menjulang, dindingnya tebal seperti gunung, pintunya besar dari besi hitam, dan paritnya dalam berisi air keruh yang katanya pernah menelan seekor unta utuh. Penduduk menamainya dengan penuh kebanggaan. Benteng tak tertembus. Konon, benteng itu dibangun oleh para arsitek terbaik kerajaan. Raja sendiri yang memerintahkan pembangunannya setelah mendengar ramalan seorang peramal istana. "Wahai tuanku," kata sang peramal sambil memejamkan mata. "Akan datang suatu hari, kerajaan ini terancam oleh musuh yang tak terlihat. Hanya benteng yang tak bisa ditembuslah yang mampu menyelamatkan negeri." Mendengar itu, raja langsung mengucurkan harta tanpa hitung-hitungan. Emas, perak, batu terbaik, bahkan tukang dari negeri seberang didatangkan. Setelah bertahun-tahun, berdirilah benteng yang membuat raja sangat bangga. Setiap tamu yang datang selalu diajak berkeliling benteng. "Lihatlah," seru raja dengan dada membusung. "Tak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menembus bentengku." Para menteri mengangguk-angguk, para jenderal bertepuk tangan, dan para penjilat istana memuji sampai air liur mereka hampir habis. Hanya satu orang yang tidak ikut memuji. Dialah Abu Nawas. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru raja, "aku mendengar kau tersenyum sinis saat aku memamerkan bentengku. Apakah kau meragukan kekuatannya?" Abu Nawas menggaruk janggutnya sambil tersenyum santai. "Ampun tuanku," katanya, "hamba tidak meragukan benteng itu. Hamba hanya heran, apakah tuanku yakin benteng itu benar-benar tak bisa ditembus?" Wajah raja langsung memerah. "Berani sekali kau. Jika kau bisa menembus benteng itu, aku akan menghadiahimu emas sebanyak berat tubuhmu. Tapi jika gagal, kau akan membersihkan kandang unta istana selama setahun." Para menteri tertawa. Para penjaga sudah membayangkan Abu Nawas bergelut dengan kotoran unta. Namun Abu Nawas malah tersenyum lebar. "Baik, tuanku," katanya tenang. "Tapi izinkan hamba mencoba dengan cara hamba sendiri." Keesokan hari, seluruh istana berkumpul di depan benteng. Raja duduk di singgasana kecil, para menteri berdiri di sampingnya, dan rakyat berkerumun ingin melihat Abu Nawas dipermalukan. Abu Nawas datang. Tanpa senjata. Tanpa pasukan. Tanpa tangga. Bahkan tanpa rencana yang terlihat masuk akal. Ia hanya membawa sebuah kantong kecil. Para menteri berbisik-bisik. Mungkin itu kantong ajaib? Atau jimat sakti? Atau abu-abu ilmu hitam? Abu Nawas berdiri di depan pintu benteng yang besar dan berat. Ia mengetuknya pelan. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Tak lama kemudian, seorang penjaga muncul dari balik pintu kecil di samping benteng. "Apa maumu?" bentaknya. Abu Nawas tersenyum ramah. "Aku ingin masuk." Penjaga tertawa. "Tidak mungkin. Ini benteng tak tertembus." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu," katanya, "tolong sampaikan pada komandanmu, aku membawa makanan gratis." Mata penjaga berbinar. "Makanan?" Tak lama kemudian, pintu kecil itu dibuka lebih lebar, dan Abu Nawas langsung melangkah masuk. Teriakan terdengar dari dalam. "Hei! Siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Tutup pintunya. Kenapa dia sudah di dalam?" Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar lagi dengan santai, sambil membersihkan tangannya. "Sudah," katanya. Raja melompat berdiri. "Apa maksudmu sudah?"
Abu Nawas tersenyum polos. Hamba sudah masuk ke dalam benteng dan keluar lagi dengan selamat. Para menteri ribut. Itu tidak sah. Dia masuk lewat pintu kecil. Bentengnya masih utuh. Abu Nawas menatap raja. Tuanku tidak mengatakan harus merusak dinding, bukan? Tuanku hanya berkata, menembus benteng. Raja terdiam. Namun Abu Nawas belum selesai. Tuanku, katanya, izinkan hamba menunjukkan sesuatu. Ia meminta penjaga membuka pintu besar benteng. Dengan ragu, mereka melakukannya. Abu Nawas selalu menunjuk ke dalam. Benteng ini kuat, tapi manusia di dalamnya lemah. Ia menjelaskan. Penjaga mudah tergoda makanan. Komandan mudah percaya. Menteri hanya sibuk memuji. Tidak ada yang berpikir kritis. Benteng setebal apapun, kata Abu Nawas, akan runtuh bila yang menjaganya lalai. Semua terdiam. Raja menunduk. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, katanya, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Sebagai hadiah, Abu Nawas benar-benar diberi emas. Namun Abu Nawas berkata, hamba hanya ingin satu hal, tuanku. Apa itu? Jangan pernah membangun benteng untuk menutupi kelemahan manusia. Bangunlah akal, kejujuran, dan kewaspadaan. Raja mengangguk. Sementara para menteri pura-pura mengangguk sambil berharap tidak ikut disindir lagi. Dan Abu Nawas pulang dengan senyum puas, meninggalkan benteng megah yang akhirnya tak terasa sesakti namanya. Pesan moral. Benteng terkuat bukanlah yang terbuat dari batu dan besi, melainkan akal sehat, kewaspadaan, dan kejujuran manusia. Kecerdikan sederhana bisa menembus pertahanan paling megah, jika yang menjaganya terlena oleh kesombongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki paling mustahil. Di suatu pagi yang cerah, cerahnya sampai burung pun bernyanyi lebih nyaring daripada biasanya. Abu Nawas bangun dengan perasaan yang sangat tenang. Hari itu ia merasa dunia begitu damai, sampai terdengar suara dentuman keras dari luar jendela rumahnya. Beraak! Abu Nawas terlonjak kaget. Siapa pula yang membuat keributan sepagi ini? Gumamnya sambil menyambar sorbannya. Saat ia membuka pintu rumah, ternyata dua penjaga istana berdiri dengan wajah yang sangat tegang, seolah-olah mereka sedang dikejar singa lapar. Abu Nawas, Yang Mulia Raja memanggilmu. Ini sangat darurat, seru mereka. Darurat apa? Istana kebakaran? Kuda raja mogok? Atau koki istana tidak sengaja memasukkan garam satu karung ke sup? Tanya Abu Nawas santai. Penjaga hanya menggeleng panik. Lebih parah dari itu. Abu Nawas mengangkat alis. Apa yang bisa lebih parah dari sup satu karung garam? Sesampainya di istana, raja terlihat mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah. Jubahnya hampir tersangkut di kaki sendiri. Begitu melihat Abu Nawas datang, raja langsung berteriak. Abu Nawas, aku butuh otakmu yang licin seperti belut. Ini, bencana. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba siap, Baginda. Apa yang terjadi? Raja menunjuk sebuah gulungan besar di meja. Ini teka-teki dari raja negeri sebelah. Ia menantangku untuk menjawabnya dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa, aku akan dipermalukan di seluruh negeri. Abu Nawas mengambil gulungan itu. Penjaga istana di belakang sudah menelan ludah berkali-kali. Teka-teki itu berbunyi. Apa yang datang tanpa pernah bergerak, pergi tanpa pernah melangkah, selalu hadir tapi tidak bisa disentuh, dan hilang saat dicari? Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia membaca lagi.
Lalu lagi. Lalu lagi. 3 kali membaca, ia masih tidak menemukan jawabannya. Ia menatap raja. Ini, teka-teki paling ngawur yang pernah aku lihat, Baginda. Raja menepuk dahinya. Makanya aku memanggilmu. Abu Nawas keluar dari istana sambil memikirkan teka-teki itu. Ia mencoba mencari jawabannya dari berbagai tempat, dengan cara yang makin lama makin konyol. Di pasar, Abu Nawas bertanya pada penjual terong. Menurutmu apa jawabannya? Tanya Abu Nawas. Penjual terong langsung menjawab yakin. Jelas terong. Terong datang setiap hari ke pasar tanpa bergerak dari ladang. Dan kalau dicari kadang hilang. Abu Nawas menepuk wajahnya. Ini orang, lapar atau apa? Di pinggiran Baghdad, Abu Nawas bertanya pada anak kecil. Anak kecil itu menjawab. Jawabannya, mimpi. Mimpi datang saat kita tidur. Abu Nawas hampir percaya sampai anak itu menambahkan. Dan mimpi bisa dimakan kalau kamu cepat. Abu Nawas terdiam. Sejak kapan mimpi bisa dimakan? Di gang sempit, Abu Nawas mendekati seekor kucing gemuk. Kucing yang bijak, apa jawabannya? Kucing itu hanya mengeong panjang, lalu pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk bijak. Luar biasa. Bahkan kucing pun tidak mau menanggapi teka-teki ini. Malam terakhir, Abu Nawas duduk di tepi sungai. Ia melihat bayangannya di air. Tiba-tiba bayangan itu hilang, terhapus riak air. Hah? Hilang saat dicari. Ia mendengar suara angin malam. Tidak terlihat, tapi datang dan pergi. Tidak bisa disentuh. Abu Nawas langsung berdiri. Aku tahu jawabannya. Atau setidaknya, sesuatu yang cukup cerdas untuk menipu raja negeri sebelah. Keesokan harinya, Abu Nawas pun bergegas ke istana. Raja negeri sebelah mengirim utusan untuk mendengar jawaban. Raja tampak sangat tegang. Utusan berkata, baiklah. Apa jawaban dari teka-teki itu? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan tenang, mengelus jenggotnya. Lalu ia berkata lantang. Jawabannya adalah waktu. Waktu datang tanpa bergerak, pergi tanpa melangkah, ada tapi tak bisa disentuh, dan saat kita mencarinya, ia selalu hilang. Semua terdiam. Utusan itu membuka gulungan yang ia bawa, lalu mengecek jawabannya. Beberapa detik kemudian, ia mendengus. Benar. Raja kegirangan. Abu Nawas, kau penyelamat kerajaan. Abu Nawas tersenyum. Begitulah jika hamba membayar pajak yang murah untuk otak hamba, Baginda. Utusan raja negeri sebelah tiba-tiba menambahkan. Namun, Raja kami punya satu teka-teki tambahan. Raja langsung pucat pasi. Abu Nawas menatap utusan itu. Apalagi? Utusan berkata. Apa yang selalu di depan mata, tapi tidak bisa dilihat? Raja menunduk. Aku menyerah. Abu Nawas menjawab santai. Masa depan. Utusan itu terdiam. Lalu berkata, benar juga. Sebenarnya teka-teki ini aku buat sendiri. Aku hanya penasaran apakah otakmu benar-benar sehebat rumor yang beredar. Raja marah-marah, tapi Abu Nawas tertawa lebar. Bagus. Kirimkan lebih banyak teka-teki lain kali. Gratis tapi menghibur. Pesan moral. Gunakan akal sehat dalam menghadapi masalah, kadang jawaban muncul saat kita tenang. Jangan panik hanya karena tantangan terlihat mustahil. Kadang yang mustahil hanya butuh sudut pandang berbeda. Tertawa adalah obat terbaik menghadapi teka-teki kehidupan yang rumit.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan koin perak ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai di jalan pasar yang ramai. Ia baru saja membantu seorang tetangga memperbaiki atap rumahnya, dengan imbalan yang cukup unik. Bukannya uang, sang tetangga memberinya sebutir telur dan doa, "Semoga rezekimu berlipat ganda, Abu Nawas." Namun, bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan keberuntungan di tempat tak terduga. Saat melewati toko tukang besi, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilau di antara debu jalanan. Ia memungut benda itu dan berkata pelan, koin perak? Wah, rezeki datang tanpa harus memanjat atap rupanya." Koin itu bersinar aneh di bawah sinar matahari. Terlihat biasa, tapi terasa berbeda. Abu Nawas mencoba menggigitnya, seperti kebiasaan orang zaman dulu untuk memastikan keaslian. Asli, tapi rasanya agak aneh. Mungkin perak dari negeri jin? Ia pun menyimpannya di saku dan melanjutkan perjalanan. Perut Abu Nawas mulai berbunyi. Ia mampir ke toko roti langganannya. "Tuan Karim, roti gandum 1, tolong." "Baik, Abu Nawas." 1 koin perak, seperti biasa. Abu Nawas mengeluarkan koin perak yang baru ditemukan, menyerahkannya, lalu mengambil roti. Tapi belum sempat ia melangkah jauh, Tuan Karim berteriak kaget. "Abu Nawas, kau belum bayar." "Belum bayar? Bukankah aku sudah memberimu koin perak ini? Tapi koinmu hilang begitu saja dari tanganku." Mereka berdua memeriksa meja, lantai, bahkan saku Tuan Karim. Tak ada apapun. Anehnya, ketika Abu Nawas merogoh sakunya sendiri, koin perak itu kembali ke sana. Abu Nawas menatap koin itu dengan dahi berkerut. Apa-apaan ini? Koin ini seperti anak kecil yang tak mau jauh dari ibunya. Malam harinya, di rumah sederhana miliknya, Abu Nawas mencoba menguji keanehan itu. Ia meletakkan koin di meja, lalu menatapnya seperti ilmuwan sedang mengamati tikus percobaan. "Baiklah, koin aneh. Jika kau memang hidup, aku akan mengujimu." Ia menutup koin itu dengan mangkuk, lalu berjalan keluar sebentar. Ketika kembali, koin itu sudah tidak ada. Dan ketika ia menyentuh sakunya, "Astagfirullah, kau kembali lagi." Abu Nawas tergelak. Koin ini seperti anjing setia yang tak mau lepas dari majikannya. "Tapi kalau begitu, aku bisa kaya tanpa harus khawatir kehilangan uang." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju istana. Ia mendapat ide yang, menurutnya, terlalu brilian untuk diabaikan. Ia datang menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan wajah penuh semangat. "Wahai Baginda Raja yang bijaksana, hamba menemukan benda ajaib." "Benda ajaib lagi, Abu Nawas? Jangan bilang ini seperti jubah tak terlihatmu yang malah membuatmu menabrak tembok istana." "Tidak, Baginda. Kali ini benar-benar ajaib. Ini koin perak yang tidak bisa hilang." Raja tertarik. "Tidak bisa hilang? Maksudmu?" "Hamba bisa memberikannya kepada siapa saja, tapi dia akan kembali ke saku hamba dalam sekejap." Raja yang penasaran meminta Abu Nawas membuktikannya. Abu Nawas menyerahkan koin itu kepada raja. Sang raja menimangnya di tangan, sambil berkata, koin biasa saja." Tiba-tiba, pof, koin itu hilang dari tangannya dan muncul kembali di saku Abu Nawas. Raja terkejut bukan main. "Subhanallah, bagaimana bisa?" "Itulah, Baginda. Sepertinya koin ini hanya mau tinggal bersamaku." Raja pun tertawa keras. Tapi di antara tawa itu, muncul ide jahil dari sang penguasa. "Kalau begitu, Abu Nawas,
Gunakan koinmu untuk membayar seluruh pajak bulan ini. Tapi Baginda, koin ini tak bisa hilang, artinya aku tak pernah benar-benar membayar. Justru itu, aku ingin lihat bagaimana para petugas pajak kebingungan. Maka berangkatlah Abu Nawas membawa koin ajaibnya ke kantor pajak. Setiap kali Abu Nawas membayar dengan koin perak itu, koinnya selalu menghilang dari tangan petugas dan kembali ke sakunya sendiri. Petugas pertama, tunggu. Mana uangnya? Abu Nawas, baru saja saya kasih, bukan? Petugas kedua, Abu Nawas, jangan bercanda. Kau pikir kami bodoh? Abu Nawas, saya justru khawatir koin saya yang terlalu pintar. Para petugas akhirnya menyerah. Mereka menulis laporan ke istana. Abu Nawas telah membayar, tapi uangnya menolak disimpan. Raja membaca laporan itu sambil tertawa terbahak-bahak hingga kursinya hampir terguling. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat pajak jadi bahan tertawaan. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi didatangi seorang pria berjubah putih. Abu Nawas, koin itu adalah ujian, bukan hadiah. Ia tak bisa hilang karena bukan milikmu. Kembalikanlah ke tempat kau menemukannya. Keesokan harinya, ia kembali ke jalan tempat ia menemukan koin itu. Ia menaruh koin itu di tanah dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu, wahai koin ajaib. Rezeki sejati bukan yang tak bisa hilang, tapi yang membawa berkah." Setelah Abu Nawas berbicara, koin itu lenyap dalam cahaya keperakan, dan di tempatnya tumbuh bunga kecil berwarna putih. Abu Nawas tersenyum, melangkah pulang sambil berkata, "Kalau begitu, lebih baik aku cari rezeki dari doa, bukan dari koin yang keras kepala." Kadang, sesuatu yang tampak seperti keberuntungan abadi bisa jadi ujian tersembunyi. Rezeki sejati adalah yang membawa ketenangan, bukan yang tak bisa hilang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri pasar. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, anak-anak berlari sambil membawa roti, dan para pembeli menawar harga seolah sedang berperang. Namun, hari itu suasana mendadak berubah kacau. Seorang pedagang kain tiba-tiba berteriak histeris, "Pencuri! Pencuri! Semua uangku hilang!" Orang-orang langsung panik. Beberapa berlari, beberapa ikut berteriak, sementara sebagian malah sibuk menonton seperti sedang menonton pertunjukan wayang di alun-alun. Tak lama kemudian, datanglah para penjaga kerajaan yang terkenal dengan wajah galak dan kumis melengkung seperti sabit bulan. Mereka langsung mengamankan lokasi. Namun, meski mereka sudah menggeledah seluruh pasar, tidak ada tanda-tanda siapa pencurinya. Semua orang kebingungan, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja duduk di singgasananya sambil memijat pelipis. Bagaimana mungkin uang pedagang bisa hilang di pasar yang dijaga setiap hari? Apakah pencurinya siluman? Sang wazir menggeleng. "Ampun tuanku, kami sudah memeriksa semua orang. Tak ada yang mencurigakan." Raja pun menghela napas berat. "Kalau begitu, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan masalah seperti ini." Beberapa menit kemudian, Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, masuk ke istana. Dengan jubah putihnya, sorban rapi, dan senyum tenang, ia memberi salam penuh hormat. "Salam sejahtera, Paduka. Siapa lagi yang membuat Paduka pusing selain saya hari ini?" Raja memutar bola matanya. "Jangan bercanda dulu, Abu Nawas. Uang seorang pedagang kain telah dicuri di pasar, dan semua orang di sana bersumpah tak tahu menahu." Abu Nawas mengelus janggutnya.
Menarik. Jadi pencurinya mungkin bukan orang, tapi kelicikan itu sendiri. Raja menatapnya bingung. Apa maksudmu? Tenang, Paduka. Beri saya waktu 1 hari untuk mengungkap siapa pencurinya. Tapi saya butuh bantuan Paduka. Bantuan seperti apa? Saya butuh 1 gentong besar madu, 2 ayam panggang, dan 100 penonton di pasar. Raja langsung terkejut. Untuk apa semua itu? Untuk menangkap pencuri atau membuat pesta? Untuk keduanya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah penuh sesak. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu besar. Di hadapannya ada gentong besar berisi madu yang kental dan mengilap. Wahai penduduk Baghdad, seru Abu Nawas lantang. Hari ini aku akan memanggil roh madu untuk menunjukkan siapa pencuri uang pedagang kain itu. Orang-orang saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada yang serius. Abu Nawas melanjutkan. Semua orang yang ada di pasar kemarin harus datang dan menaruh jarinya ke dalam madu ini selama 1 detik. Tapi hati-hati. Jika pencuri ikut melakukannya, roh madu akan menempel di jarinya dan tidak bisa hilang. Orang-orang langsung gemetar. Bahkan si pencuri yang bersembunyi di antara mereka pun mulai panik. Satu persatu, warga mulai mencelupkan jari mereka ke dalam gentong madu. Setiap orang menatap jarinya dengan wajah gugup, namun semua tampak bersih. Setelah giliran terakhir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi." Ratusan tangan pun terangkat. Lalu Abu Nawas tertawa kecil. Nah, pencurinya sudah ketahuan. Raja yang ikut menonton bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Semua jarinya bersih. Abu Nawas menunjuk seorang pria di tengah kerumunan. Itu dia pencurinya. Semua mata menatap pria itu, seorang lelaki berwajah gugup dengan tangan bersih mengilap. Aku tidak mencuri apa-apa, katanya gemetar. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, mengapa jarimu bersih sekali, sementara semua orang tangannya lengket oleh madu?" Orang-orang mulai tertawa menyadari maksud Abu Nawas. Karena dia takut ketahuan, dia tidak benar-benar mencelupkan jarinya. Lelaki itu langsung pucat. Ia mencoba berlari, tapi para penjaga sudah lebih dulu menangkapnya. Saat diperiksa, benar saja, di dalam bajunya ada kantong berisi uang milik pedagang kain. Raja bertepuk tangan keras. Luar biasa, Abu Nawas. Kau memecahkan misteri ini tanpa pedang, tanpa sihir, hanya dengan madu dan logika. Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. Yang penting bukan alatnya, Paduka, tapi akalnya. Setelah pencuri dibawa ke penjara, semua orang di pasar berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun tiba-tiba, salah satu anak kecil yang sedari tadi menonton berteriak, "Tuan Abu Nawas, ada semut di jenggotmu." Abu Nawas kaget, mengibaskan janggutnya, dan ternyata memang ada beberapa semut kecil menempel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Rupanya roh madu masih menempel padamu, Abu Nawas, canda Raja. Abu Nawas tersenyum malu. Sepertinya roh madu ingin ikut makan ayam panggang bersama saya malam ini, Paduka. Raja tertawa sampai air matanya keluar. Baiklah, malam ini kau makan di istana. Tapi jangan bawa roh madu itu ikut masuk. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan nada nakal. Kalau begitu, saya akan makan di luar biar rohnya tidak malu melihat saya menghabiskan semua ayamnya. Tawa pun pecah di seluruh pasar Baghdad. Hari itu,
Bukan hanya pencuri yang tertangkap, tapi juga suasana muram berubah jadi pesta tawa berkat kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pencurian di pasar, orang-orang Baghdad tak lagi memanggil penjaga. Mereka hanya berkata, "Cepat cari madu dan panggil Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kunci yang bikin geger. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak kacau. Para pelayan berlari ke sana kemari, wajah mereka panik, sementara prajurit sibuk memeriksa setiap sudut istana. Penyebabnya? Sang raja kehilangan kunci peti harta kerajaan. Kunci itu bukan kunci biasa. Konon, peti harta kerajaan hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan di dalamnya tersimpan emas, permata, serta dokumen penting kerajaan. Tanpa kunci itu, raja tidak bisa membuka peti, dan tentu saja beliau murka. Siapa yang berani-beraninya mencuri kunci kerajaan? Cari segera. Kalau tidak ketemu, kalian semua akan saya hukum, bentar raja dengan wajah merah padam. Semua orang gemetar. Tak ada yang berani bicara, apalagi mengaku. Dalam kekacauan itu, seseorang menyarankan, "Baginda, mungkin lebih baik kita memanggil Abu Nawas. Dia terkenal bisa menemukan solusi yang tak pernah terpikirkan orang lain." Mendengar nama itu, raja mengerutkan dahi. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi. Tapi baiklah, panggil dia segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Dengan jubah putih sederhana, sorban putih, rompi coklat muda, dan wajah ramahnya, ia berjalan masuk sambil tersenyum kecil. "Salam sejahtera, Baginda." "Ada masalah apa hingga istana geger seperti pasar ikan pagi hari?" tanyanya tenang. Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, kunci peti harta kerajaan hilang. Semua pelayan sudah digeledah, prajurit pun sudah memeriksa, tapi tetap tidak ketemu. Aku yakin kunci itu dicuri. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan aku kalau kau yang kujadikan kambing hitam." Abu Nawas tersenyum tipis. "Wah, hadiah besar di satu sisi, jadi kambing hitam di sisi lain. Baiklah Baginda, izinkan hamba menyelidikinya." Alih-alih langsung mencari kunci, Abu Nawas justru meminta seluruh pelayan dan prajurit berkumpul di halaman istana. Semua orang bingung, termasuk raja. "Untuk apa mereka berkumpul?" tanya raja heran. "Tenang saja, Baginda. Hamba punya cara." Di hadapan semua orang, Abu Nawas berdiri gagah. "Wahai para pelayan dan prajurit, saya tahu siapa yang mencuri kunci itu. Tapi sebelum saya sebutkan namanya, izinkan saya melakukan sebuah percobaan." Semua orang mulai berbisik. Jantung mereka berdegup kencang. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebatang tongkat bambu. Setiap orang harus memegang tongkat ini secara bergantian. Barang siapa yang tangannya terasa berat saat memegang tongkat, dialah pencurinya. Para pelayan dan prajurit pun maju satu persatu. Tentu saja semuanya deg-degan, meski tak merasa mencuri. Ketika seorang pelayan kurus memegang tongkat, ia terlihat sangat gugup sampai keringatnya menetes. "Ha! Lihat, dia gemetar," teriak salah satu prajurit. Bukan. Aku hanya haus," jawab si pelayan terbata-bata. Raja sudah siap memerintahkan penangkapan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu Baginda, ini baru permulaan."
Abu Nawas tersenyum nakal. Ia tahu cara membuat pencuri ketahuan tanpa perlu repot mencari kunci. Ia berbisik ke telinga raja, "Baginda, izinkan hamba menggunakan trik lain." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu berseru lantang, "Baiklah. Karena pencuri belum mau mengaku, saya punya cara terakhir. Malam ini, saya akan menidurkan kalian semua di aula istana. Barang siapa yang bermimpi aneh, dialah pencurinya. Sebab mimpi tidak bisa berbohong." Semua orang makin tegang. Malam itu, mereka benar-benar tidur bersama di aula, dengan pengawasan ketat prajurit. Abu Nawas diam-diam menyebar segenggam abu halus di sekitar bantal setiap orang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa mereka satu persatu. Hampir semua wajah penuh dengan abu, kecuali satu orang, seorang penjaga pintu istana. Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, ketemu juga pencurinya." Semua orang bingung. "Bagaimana bisa?" tanya raja. "Baginda, semalam hamba bilang siapapun yang bermimpi aneh pasti pencurinya. Pencuri biasanya takut ketahuan, jadi ia berusaha mati-matian agar tidak bermimpi. Ia tidak tidur nyenyak, bahkan tak berani memejamkan mata dalam-dalam. Lihatlah wajah penjaga itu, bersih dari abu karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Dialah pencurinya." Penjaga itu pucat pasi, dan akhirnya mengaku bahwa ia mengambil kunci itu untuk membuka peti harta, tapi keburu ketahuan. Ia berencana mengembalikan kunci sebelum fajar, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu membongkarnya. Raja terkejut sekaligus kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara yang tak terpikirkan orang lain." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya memakai logika sederhana, Baginda. Orang jujur bisa tidur nyenyak, sedangkan pencuri tidak bisa tidur tenang. Itu saja." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Sebagai hadiah, kau boleh mengambil 1 koin emas dari peti harta kerajaan." Abu Nawas pura-pura kecewa. "Hanya 1 koin emas, Baginda? Padahal hamba sudah menyelamatkan seluruh harta kerajaan." Raja menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau mau berapa?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan wajah polos, "Baginda, hamba tidak serakah. Hamba hanya minta kunci peti hartanya saja. Biar kalau hamba butuh emas, hamba bisa ambil sendiri." Seluruh istana meledak dengan tawa. Raja pun ikut tertawa sampai keluar air mata. "Dasar Abu Nawas. Kau memang tak ada duanya." Sejak saat itu, Raja semakin yakin bahwa Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah. Dan kisah, misteri kunci yang bikin geger istana, menjadi salah satu cerita yang paling sering ditertawakan di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kucing hitam misterius. Pada suatu malam yang remang-remang di kota Baghdad, terdengar suara jeritan dari gang sempit di belakang pasar. Penduduk yang mendengarnya langsung berbisik, "Itu pasti si kucing hitam misterius." Katanya, siapapun yang melihat matanya akan lupa jalan pulang. Desas-desus tentang kucing itu semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang kucing itu bisa berbicara. Ada yang bilang kucing itu jelmaan jin pelit yang dulu nggak mau bayar zakat. Bahkan ada yang percaya, kucing itu bisa menghilang saat ditagih utang. Raja Harun al-Rashid yang penasaran memanggil penasihatnya. "Aku ingin tahu kebenaran soal kucing itu. Kirim pasukan kalau perlu." Namun, wazirnya mengangkat tangan.
Yang mulia, kalau pasukan pergi, bisa-bisa dikira kita perang lawan kucing. Biarlah Abu Nawas saja yang menyelidikinya. Dan begitulah, Abu Nawas pun dipanggil. Dengan sorban miring khasnya dan senyum penuh misteri, Abu Nawas datang menghadap raja. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menyelidiki kucing hitam yang katanya bisa menghilang." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Wah, kalau kucingnya bisa menghilang saat ditagih utang, saya curiga dia dulu teman saya, Yang Mulia." "Jangan bercanda, Abu Nawas." "Baik, baik. Tapi saya punya syarat. Jika saya bisa memecahkan misteri ini, saya minta 1 bulan makan gratis di dapur istana." Raja setuju. Maka, mulailah Abu Nawas menyelidiki. Pada malam hari, ia memakai jubah hitam, dan membawa ikan asin di dalam kantongnya. Abu Nawas bersembunyi di balik gentong besar di dekat pasar. Tak lama kemudian, seekor kucing hitam muncul. Matanya bersinar hijau, jalannya pelan, penuh percaya diri, seperti sedang jadi bintang di catwalk. Abu Nawas melempar ikan asin. Kucing itu berhenti, lalu menatap tajam, lalu plop. "Menghilang." "Hah? Benar-benar bisa menghilang?" gumam Abu Nawas. Malam kedua, kali ini Abu Nawas datang dengan cermin besar. Ia meletakkan cermin di tengah jalan dan mengintai dari balik warung bubur. Kucing itu datang lagi. Tapi saat ia hendak melangkah di depan cermin, ia mendadak berhenti, lalu malah sibuk merapikan bulunya dan berjalan mundur. "Wah, ini kucing bukan sembarangan, dia narsis," kata Abu Nawas sambil mencatat. Malam ketiga, Abu Nawas menyebarkan bubuk tepung di jalan, dan menaruh semangkuk susu di tengah jalan. Ia menunggu dan mengintip dari kejauhan. Tiba-tiba kucing muncul. Tapi begitu dia meminum susu dan mencoba kabur, kling, dia menghilang lagi. Namun, jejak kakinya masih terlihat di atas tepung. Abu Nawas mengikutinya, sampai ke rumah seorang tukang sihir tua bernama Hamam bin Pusing. Ternyata, si kucing adalah kucing peliharaan Hamam yang suka mencuri ikan dari pasar. Setiap kali ketahuan, Hamam menyihirnya agar menghilang sementara. Abu Nawas pun masuk dan menegur Hamam. "Tuan Hamam, menyihir kucing untuk menghindari tanggung jawab adalah pelanggaran pasal 7B Kitab Anti Kucing Gaib." "Apa itu Kitab 7B?" tanya Hamam gugup. "Kitab buatan baru," jawab Abu Nawas dengan senyum licik. "Tapi akan terasa nyata kalau saya lapor ke raja." Akhirnya, Hamam pun setuju untuk menghentikan sihirnya, dan si kucing kini menjadi penjaga toko ikan. Sebagai hukuman, Hamam disuruh mengajarkan trik sulap kepada anak-anak selama sebulan. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan Abu Nawas. "Luar biasa. Kucing hilang karena sihir. Dan kau menyelesaikannya tanpa pasukan." "Ya, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Kadang yang perlu kita hilangkan bukan kucingnya, tapi kebiasaan ngutang lalu ngilang." Raja tertawa makin keras. Abu Nawas pun menikmati 1 bulan makan gratis, lengkap dengan jatah susu, yang tidak dicuri lagi oleh kucing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad, angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan.
Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. Ramalan. Ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga. Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak? Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad. Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan, Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak. Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati? Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal. Dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit. Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah. Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur. Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar. Abu Nawas langsung panik. Ya, guyonanku ketahuan juga. Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher. Abu Nawas gemetar. Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja? Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat. Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar. Seluruh istana tertawa. Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. Unta di dapur? Abu Nawas,
kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar, kata raja sambil tertawa. Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri. Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. Kuah! Ada unta di dapur. Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo. Dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cermin masa depan. Di sebuah pagi yang cerah, di kota Baghdad yang penuh kejutan, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh. Ia tampak tenang, namun seperti biasa, pikirannya penuh dengan rencana-rencana unik dan tak terduga. Tiba-tiba, datang seorang pedagang dari negeri jauh. Wajahnya serius, jubahnya mewah, dan di tangannya ada sebuah benda aneh yang dibungkus kain beludru merah. Orang-orang di pasar segera berkerumun ketika pedagang itu menggelar lapaknya. Perhatikan baik-baik. Ini bukan barang biasa, seru sang pedagang. Ini adalah cermin masa depan. Siapa yang melihat ke dalamnya akan melihat masa depannya sendiri. Orang-orang terkesiap. Ada yang langsung lari, ada yang penasaran, dan tentu saja, ada Abu Nawas yang mulai tersenyum penuh rasa ingin tahu. Cermin masa depan, gumam Abu Nawas, mengelus jenggotnya. Kalau benar bisa melihat masa depan, berarti aku bisa tahu siapa yang akan mencuri semangka dari kebun Pak Karim minggu depan. Dengan gaya santainya, Abu Nawas mendekat dan berkata, "Boleh saya coba?" Pedagang itu tertawa kecil. "Tentu, asal kau bayar 1 keping emas." Abu Nawas mengangkat alis.
Satu keping emas hanya untuk melihat cermin? Itu harga melihat masa depan atau harga masa depan istri sultan? Orang-orang tertawa. Tapi pedagang itu tetap serius. Akhirnya, karena penasaran, seorang pejabat kerajaan mencoba lebih dulu. Ia melihat ke cermin, lalu tiba-tiba berteriak, "Astaga! Di masa depan aku jadi botak dan istriku menikah lagi?" Ia langsung pingsan. Warga panik. Sementara itu, Abu Nawas makin penasaran. Ia menghampiri cermin itu, tapi alih-alih melihat dengan serius, ia justru menjulurkan lidah dan membuat muka lucu. "Hai masa depan, apakah aku masih tampan di hari tua?" katanya. Dan ajaib, cermin itu memunculkan gambar Abu Nawas tua, duduk di taman sambil memberi makan ayam, tapi dengan satu alis botak dan memakai topi dari ember. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. "Kau menghina cermin suci ini." Abu Nawas berkata santai, "Saya tidak menghina. Cermin ini yang menghina saya duluan." Karena semakin banyak orang menganggap cermin itu aneh dan menakutkan, sang pedagang mulai kehilangan pembeli. Melihat situasi itu, Abu Nawas berkata, "Aku ingin membeli cermin ini." Sang pedagang senang bukan main. "Benarkah? Berapa kau tawarkan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku akan bayar dengan satu keping masa lalu." Pedagang bingung. Apa itu keping masa lalu? Abu Nawas mengeluarkan koin usang, karatan, dan sudah bolong. Ini koin dari masa lalu. Cocok untuk membeli benda dari masa depan. Warga yang mendengar itu tertawa sampai jatuh-jatuh. Pedagang itu marah. "Kau mempermainkanku." Abu Nawas menjawab, "Justru Anda yang memulai permainan ini. Kalau cermin ini benar menunjukkan masa depan, mengapa kau tidak menggunakannya untuk melihat siapa yang akan membeli daganganmu, lalu langsung ke rumah mereka? Hemat waktu dan tak perlu teriak-teriak di pasar." Seketika pasar hening, lalu meledak dengan tawa. Sang pedagang tak tahan, ia marah dan pergi dari kota Baghdad, meninggalkan cerminnya begitu saja. Abu Nawas membawa pulang cermin itu. Tapi bukan untuk melihat masa depan. Ia menyulap cermin itu menjadi alat panggang ikan. Ketika ditanya oleh tetangganya, "Abu Nawas, kenapa kau pakai cermin masa depan untuk memanggang ikan?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Karena masa depan akan tetap lapar kalau tak ada ikan panggang hari ini." Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu terlalu memikirkan masa depan sampai melupakan saat ini. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah tawa hari ini, bukan kekhawatiran esok hari, apalagi dari cermin yang bisa bohong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.